Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Vika Minata MK selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Dani Prasetyo MBiotek APT selaku penguji 2. Yang terhormat Bapak Yosua Maranata MSI APT selaku penguji 3. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Umi Nurul Wahyuni dengan NIM 16110040 dari Prodi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan pelarut etanol dengan etil asetat terhadap aktivitas antibakteri ekstrak kulit salak pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama yaitu hasil determinasi, di mana determinasi tanaman salak ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama Palembang. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Salaka zalaka Reyn. Selanjutnya yaitu karakteristik ekstrak kulit salak. Hasil pemeriksaan karakteristik ekstrak kulit salak pada uji organoleptis bentuknya berupa ekstrak kental, baik itu pada ekstrak etanol maupun ekstrak etil asetat, dan warnanya pada ekstrak etanol berwarna coklat muda, sedangkan pada ekstrak etil asetat berwarna coklat tua, dan baunya berbau khas salak, rasanya pahit. Untuk hasil rendemen pada ekstrak etanol yaitu sebesar 1,57%, sedangkan pada ekstrak etil asetat sebesar 0,68%. Ekstrak etanol menghasilkan rendemen yang lebih besar dibandingkan ekstrak etil asetat. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa-senyawa aktif dari kulit salak memiliki polaritas yang tinggi sehingga mudah larut dalam etanol. Sehingga larutan penyari paling bagus ditunjukkan oleh pelarut etanol. Berikut ini merupakan hasil dari ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol, di mana ekstrak etil asetat ini berwarna lebih tua dibandingkan dengan ekstrak etanol, di mana hasil ekstrak etil asetat didapat sebanyak 2,4 gram dan ekstrak etanol sebanyak 5,5 gram. Kemudian hasil screening fitokimia ekstrak etanol dan etil asetat kulit salak. Yang pertama yaitu senyawa flavonoid, di mana ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat ini positif mengandung flavonoid dengan ditunjukkan terjadinya perubahan warna dari coklat menjadi jingga. Yang kedua yaitu senyawa tanin, bahwa ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat positif mengandung senyawa tanin dengan ditunjukkan terjadi perubahan warna dari coklat menjadi hitam kehijauan. Yang ketiga yaitu senyawa saponin, di mana ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat positif mengandung senyawa saponin dengan ditunjukkan adanya busa yang stabil. Yang keempat yaitu senyawa alkaloid, di mana ekstrak etanol positif mengandung alkaloid dengan ditandainya terdapat endapan putih, sedangkan pada ekstrak etil asetat negatif alkaloid dengan ditunjukkan tidak adanya endapan putih. Kemudian yaitu senyawa steroid dan terpenoid, ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat ini tidak mengandung senyawa steroid maupun triterpenoid dengan ditandanya tidak terjadi perubahan warna menjadi merah ataupun ungu. Berikut ini merupakan hasil dari fitokimia ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat. Selanjutnya yaitu hasil uji aktivitas antibakteri, di mana hasilnya yaitu bahwa ekstrak etanol dan etil asetat dapat menghambat aktivitas antibakteri pada bakteri Staphylococcus aureus dengan ditunjukkannya dengan adanya zona bening di sekitar kertas cakram dan termasuk dalam kategori kuat. Tetapi pada ekstrak etil asetat menunjukkan diameter zona hambat yang lebih rendah dibandingkan ekstrak etanol. Berikut ini merupakan hasil dari uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat. Ekstrak etanol memiliki zona hambat yang lebih luas karena pada ekstrak etanol lebih banyak mengandung senyawa-senyawa aktif dibandingkan pada ekstrak etil asetat. Hal ini telah dibuktikan pada uji fitokimia. Kemudian ada selanjutnya yaitu analisa data, di mana hasil uji one way ANOVA ekstrak etanol terhadap bakteri S. aureus ini
menunjukkan bahwa nilai SIK-nya lebih dari kurang dari 0,05, yaitu 0,00. Dan pada ekstrak etil asetat juga nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,00. Berdasarkan hasil uji one way ANOVA tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai diameter daya hambat yang nyata di antara kelima perlakuan yang diteliti pada ekstrak etanol maupun ekstrak etil asetat. Kesimpulannya, ekstrak etanol dan etil asetat memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian, ekstrak etanol menunjukkan diameter zona hambat lebih luas dibandingkan ekstrak etil asetat, yaitu 15 mm, 16,2 mm, 17,2 mm pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Sedangkan diameter zona hambat ekstrak etil asetat yaitu 12,4 mm, 13,4 mm, dan 14,8 mm pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Yang ketiga, terjadinya peningkatan diameter zona hambat antibakteri seiring dengan pertambahan konsentrasi ekstrak. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, perlu pengujian lebih lanjut mengenai uji efektivitas antibakteri dengan konsentrasi optimal terhadap diameter daya hambat antibakteri. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian sejenis dengan menggunakan mikroorganisme patogen yang lain untuk mengetahui komponen kulit salak sebagai antibakteri atau antifungi. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji aktivitas antibakteri dengan memilih bagian tanaman yang lain dari tanaman salak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.